Selamat datang di kuliah online. Materi kali ini kita akan membahas mengenai rantai Markov bagian 1. Jadi di Operation Research ini untuk minggu 6 ini kita bahas tentang rantai Markov, nanti dibagi menjadi 2 bagian, minggu 6 dan minggu 7. Jadi untuk UTS-nya nanti sampai rantai Markov. Nah, materi yang akan diajarkan di sini yaitu kurang lebih mengenai proses stokastik, rantai Markov itu sendiri, struktur rantai Markov seperti apa, dan juga bagaimana menentukan matrik probabilitas transisinya, dan juga ada sedikit mengenai ilustrasi rantai Markov untuk minggu depan seperti apa. Nah, yang pertama kita bahas mengenai stokastik proses. Supaya lebih paham, kita menggunakan contoh kasus saja di sini, yaitu contohnya adalah kasus stok inventory tentang sebuah model kamera. Jadi ada sebuah toko yang setiap minggunya dia mendapatkan pesanan atau permintaan yang digambarkan dengan D1, D2. Di sini menggambarkan demand atau permintaan untuk kamera yang akan dijual di tiap minggunya. Jadi D1 menggambarkan first week, D2 second week, dan seterusnya. Nah, demand ini diasumsikan independen, jadi tidak ada pengaruhnya demand 2 terhadap demand 1 ataupun demand 1 terhadap demand 2, dan mereka mempunyai distribusi demand atau distribusi kedatangan berbentuk Poisson distribution dengan nilai minnya 1, atau ini biasanya kalau di Poisson digambarkan dengan lambda sama dengan 1. Nah, kalau kita buat X0, X1, X2 dan seterusnya adalah jumlah kamera yang masih dipunyai toko atau masih dalam stok, maka di sini X0 ini diasumsikan sama dengan 3. Jadi di awal buka toko harusnya sudah ada stoknya, diasumsikan stok awalnya adalah 3. Nah, kemudian kalau tidak stoknya habis, itu toko bisa mengorder 3 kamera. Jadi dia cuma bisa mengorder 3 kamera jika stok habis. Nah, tapi kalau masih ada stok, maka jumlah kamera yang dijual sesuai dengan jumlah yang ada di toko stok. Jadi kalau misalnya ada permintaan sebesar 2 tapi kameranya cuma ada 1, ya yang dijual 1, dan yang satu lagi menjadi disebut dengan loss sale atau kita rugi, kehilangan penjualan. Nah, XT atau X0123 ini adalah proses stokastik. Nah, kemungkinan proses ini biasanya berbentuk positif integer mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi ada stok 0, stok 1, stok 2, atau stok 3 di minggu tersebut. Nah, variabel XT ini dirumuskan sebagai berikut. Jadi kalau stoknya 0, maka si toko melakukan restock sehingga dia 3 dikurangi permintaan yang datang pada waktu itu, atau 0, tidak menjual sama sekali. Kalau stoknya lebih dari 1, dia jual dikurangi T. Jadi kalau ini ada 1 diminta 1, maka 0. Kalau 1 diminta 2, berarti kalian di sini digambarkan menjadi 0 karena tidak mungkin 1 minus 2 kan minus. Jadi yang diambil 0, jadi dia tidak bisa menjual kamera tersebut. Ini merevisi pernyataan saya tadi. Jadi kalau yang dijual, yang ada stoknya cuma 1, yang diminta 2, maka ini tidak dijual. Jadi kalau ada 1 dibeli 1, maka yang ada yang habis adalah 0. Jadi tinggal 1 yang terjual. Nah, contoh ini adalah contoh untuk proses stokastik. Apa hubungannya dengan Markov? Nah, rantai Markov ini adalah berdasarkan proses stokastik. Gimana strukturnya? Syarat untuk disebut sebagai rantai Markov itu harus punya Markovian property. Apa itu? Yaitu gampangnya adalah eventnya itu independen satu sama lain. Jadi event masa lampau itu tidak event sekarang itu tidak tergantung pada event lalu, hanya bergantung pada event saat ini. Jadi
tidak ada hubungannya antara pembelian kemarin dengan pembelian hari dan dengan pembelian besok, misalnya begitu. Jadi tidak saling mempengaruhi, cuma ada kemungkinannya, misalnya kalau hari ini beli 1, minggu depan besok bisa 2, 3, 4, tidak ada hubungannya. Jadi dia independen antara pas event dan cuma bergantung pada event hari ini. Jadi berdasarkan hari ini seperti apa besok dan ini itu independen. Nah, perpindahan antar state ini memiliki probabilitas. Nah, ini yang disebut dengan stokastik tadi. Nah, yang ini perpindahan ini disebut dengan transition probabilities. Nah, perpindahan dari minggu 0 ke minggu 1 ini disebut sebagai one step transition probability. Jadi dia cuma bergeser satu state. Jadi dari minggu 1 ke minggu 2 atau minggu 1 ke minggu 2. Tapi kalau minggu 0 ke minggu 2 berarti dia harus melewati minggu 0, minggu 1, minggu 2. Nah, ini per ini itu disebut sebagai one step. Diasumsikan bahwa di sini itu probability-nya itu stationary. Jadi dia tidak berubah berdasarkan waktu. Jadi setiap probability 0,8 ya ini 0,8. Seperti itu. Nah, cuma dari minggu 0 ke minggu 2 nanti ada caranya untuk ngitung. Nah, berdasarkan kasus inventory kamera ini, pertama kita punya one step transition probability dan juga kita akan membentuk yang namanya one step transition matrix yang kurang lebih seperti ini. Jadi ini bacanya adalah probabilitas dari stok 0 menjadi 0. Jadi ini minggu 1 misal, atau ya ini minggu 1 misalkan minggu 0, minggu 1 atau minggu 0, kita sebut minggu sepakatan, kita sebut minggu 0 aja, minggu 0, minggu 1, minggu 2, minggu 3. Nah, minggu 0 itu kameranya itu ada 3. Dari 3 kejual semua jadi 0, kejual 2 jadi 1, kejual 1 jadi 2, kejual 3 atau tidak terjual sama sekali tetap 3. Jadi ini dari kondisi 0 ke 0, 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba isi probabilitasnya yang untuk minggu 0, baris pertama atau baris 0. Sebelum itu kita buat dulu probabilitasnya untuk permintaannya. Jadi kemungkinan munculnya permintaan itu berdasarkan distribusi Poisson. Poisson distribution itu kalau kalian belajar teori probabilitas kemarin, itu dia punya PMF atau biasanya PDF, probability distribution function. Ini karena dia Poisson dia bisa pakai PMF, itu adalah lambda pangkat n e pangkat min lambda per n faktorial, dimana lambdanya di sini kasus ini sama dengan 1. Jadi rumusan ini menjadi 1 pangkat n e pangkat min 1 per n faktorial. Nah, kemungkinan tidak terbelinya kamera atau 0 demand itu sebesar e pangkat min 1 0,368. Kalau datangnya permintaan sejumlah 1 0,368, permintaan sejumlah 2 itu adalah 0,184. Nah, kalau permintaan lebih dari 3 bagaimana? Probabilitas itu totalnya ini sama dengan 1. Maka kalau kita tahu ini dan ini, probabilitas untuk lebih dari 3 berarti kan tinggal sisanya dari ketiga ini 1 dikurangi ketiga ini 1 min 0,368 min 0,368 min 0,184. Nah, ketemunya adalah 0,08. Jadi kemungkinannya muncul permintaan lebih dari 3 itu sangat kecil atau 0,08. Nah, ini kita isikan ke baris 1. Gimana caranya? Di awal minggu 0 baris 0, minggu 0 itu kita punya 3 kamera.
Kalau datang permintaan sebanyak 3, berarti 3 min 3 menjadi 0. Jadi kalau 3 min 3 menjadi 0, dari 0 ke 0 itu sebesar 0,080. Dari 0 tetap menjadi 3, atau dengan berarti awalnya kita punya 3. Minggu 0 awal 3 stok, ternyata tidak ada yang beli, tidak ada beli, berarti stoknya menjadi tetap 3. Menjadi tetap 3 berarti dia demandnya penjualan 0 atau permintaan 0. Maka kemungkinan tidak terbelinya kamera adalah 0,368. Nah, ini muncul di sini. Kalau muncul permintaan 1 berarti kameranya jadi 2, muncul di sini. Kalau muncul permintaannya 2 berarti kameranya jadi 1, muncul di sini. Nah, secara gampang nanti dapat. Nah, berarti nilai ini menjadi 0,08, 0,184, 0,368, 0,368. Nah, kemudian untuk baris 2, 3 dan baris 1, 2 dan 3 berikutnya. Baris 1 ini bacanya gini. Setelah minggu ke-0 masuk ke minggu ke-1, kemungkinan jumlah kamera dari minggu ke-0, misalkan dari 1 menjadi 0, itu 0. Itu berapa? Nah, kita hitung gini. Nah, untuk minggu yang lebih dari 1 berarti tinggal sisanya adalah stok dikurangi dengan permintaannya. Nah, kalau stok kita itu lebih kecil dari permintaan, maka nilainya 000. Stoknya tinggal 1 nih, yang diminta 2, maka ditolak, maka dia nilainya P12 yang sama dengan 0. P13 juga sama dengan 0, P23 sama dengan 0. Nah, stoknya tinggal 1 nih, misalkan di minggu berikutnya stok tinggal 1, terus lanjut dibeli semua, dibeli 1, berarti menjadi 0. Nah, kemungkinan jadi beli lebih dari 1 atau dengan 0 adalah 0,063. Stoknya tinggal 1 nih, yang dibeli 0, berarti stok tetap 1, berarti P1 ke 1 itu adalah sebesar 0,368. Begitu juga berikutnya, stoknya tinggal 2, 2 ke 0, 2 dari itu seterusnya. Jadi di sini muncul matriks probabilitasnya seperti ini. Yang untuk stok 3 berarti kalau di awal ini 3 sampai minggu ke-3 itu stoknya masih 3, berarti dia nggak kebeli sama sekali. Nah, ini menjadi kembali seperti minggu ke-0, berarti di awal masih tuh. Sampai sini jelas. Jadi matriks kasusnya seperti ini. Jadi ini bisa menggambarkan minggu atau juga menggambarkan stoknya. Ini bisa menggambarkan minggu atau bisa juga kita gambarkan sebagai stoknya, karena stoknya melewati step-step ini, berarti ini stok untuk minggu 1, stok minggu 2, minggu 3, minggu berikutnya. Nah, jumlahnya berapa tergantung minggu sebelumnya. Nah, misalkan stoknya di awal minggu ini 0000, berarti di minggu ke-3
minggu ketiga atau minggu 0, 1, 2, 3, minggu ketiga dia masih ada 3, berarti kalau nggak terjual lagi ya tetap nilainya 0,80. Nah, contoh lainnya di sini bisa menggunakan stock example. Stok di sini tuh saham, pasar saham, bisa menggunakan pasar saham. Misalnya kalau dia hari ini naik, berarti kemungkinan besok naik. Kalau hari ini turun, berarti kemungkinan besok turun. Kalau digambarkan dengan rantai Markov menjadi seperti ini. Bisa juga menggunakan stok kedua. Nah, jadi yang di sini itu disebut dengan state. Maaf tadi lupa menyampaikan state. State itu kondisi. Kondisinya di sini bisa saja misalkan tadi inventory. Nah, misalkan kondisinya kalau ini state 1, hari ini naik, hari ini naik, kemarin naik, hari ini naik, kemarin turun, hari ini turun, kemarin naik, kemarin turun, hari ini turun, kemarin turun. Nah, ini bisa digambarkan misalkan seperti ini. Contoh lainnya lagi adalah di gamble atau perjudian misalkan. Di sini bisa digambarkan misalkan probability-nya adalah P lebih besar dari 0, bisa saja dalam bentuk probability-nya 1 min P seperti ini. Jadi dia muncul 1 min P, 1 min P, 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 1. Jadi dia tidak bentuk langsung angka. Nah, untuk ngitungnya gimana sebenarnya? Nah, itu nanti perhitungan baru disampaikan minggu depan dengan cara penggambaran teori Markov. Ini masih tentang teori stokastik, probabilitas, dan juga membuat yang disebut dengan matriks transisi. Nah, di sini di rantai Markov kita juga mengenal ada zaman Kolmogorov equation. Ini fungsinya apa? Kalau P itu adalah probabilitas, maka untuk mencari nilai P kuadrat itu tinggal P dikalikan dengan P menjadi P kuadrat. Kalau P pangkat N itu P dikalikan P N-1 atau P N-1 kalikan P. Kalau ini sama, jadi untuk mencari PN misalnya untuk P3 itu sama saja dengan P dikalikan P2 atau P4 oh iya benar. Jadi untuk mencari P3 adalah P dikalikan P2 atau P2 dikalikan P2 menjadi P4. P4 dikalikan P menjadi P5. Seperti itu gampangnya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya seperti ini. N step transition matrix untuk muter matrix. Misalkan tadi kasusnya adalah menghitung probabilitas untuk dari minggu 0 ke minggu 1. Gimana kalau lanjut ke minggu 2? Kondisi state-nya berarti ini one step. Nah, ini berarti P, ini P. Berarti dia adalah P dikali P menjadi P kuadrat. Nah, inilah yang muncul menjadi P kuadrat. Jadi state dari 0 ke 1 ke 2 dikalikan menjadi seperti ini. Jadi misalkan ada kamera tersisa di stok pada akhir minggu, kemungkinannya adalah 0,283 ini minggu kedua. Misalnya tinggal satu kamera di akhir minggu, kemudian kamera tersebut habis di 2 minggu kemudian. Itu adalah 0,283 yang ini P10. Jadi di minggu 1 ada dari ini ke sini jadi 1, misalnya 3 jadi 1 jadi 0.
misalnya ini 1, ini kita nggak tahu, ini tetap 1, ini 1 1 0 gitu. Nah, jadi misalkan minggu 0 itu 1, minggu 1 1, minggu 2 0, 1 ke 1 menjadi 0 itu adalah ini. Nah, ini yang satunya misalkan ada 2, kemudian 2, terus ketiga itu 0,97. Ini gimana ceritanya? Berarti 2 kedua berarti dia kesini restock. Kenapa? Karena nyetoknya tiap minggu, dia baru bisa stok tiap minggu. Nah, kalau 2 ketiga itu seperti ini. Nah, perubahan 2 step ini itu 2 step, makanya ini jadi 2 step transition matrix atau inventory example. Jadi 1 step dikalikan 1 step jadi 2 step. Nah, lanjut untuk 4 step berarti adalah 2 step dikalikan jadi 4 step. Nah, di sini misalkan 0,282. Nah, ini misalkan ada satu kamera, terus masih ada enggak dalam 4 minggu kemudian adalah 0,282. Ini end step. Nah, fungsinya apa? Ya maaf, di sini juga ada unconditional set probability. Misalkan tadinya ada 3 kamera di stok, ada 3 kamera di 2 minggu kemudian itu ada 0,614. Ini lihatnya di yang 2 step. Jadi dari 3 ke 3 stok ke 3 stok, P33 adalah 0,165. Nah, ini fungsinya apa? Ketika nanti kita menggambarkan rantai Markov, ini adalah kondisi inventory, misal dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0, ini digambarkan biasanya menjadi seperti ini. Ini untuk misalkan rantai Markovnya. Jadi kalau tadi bentuknya matriks, ini ya bentuk rantai Markov. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut. Bisa digunakan untuk menggambarkan continuous time Markov chain. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan populasi dan lain sebagainya. Nah, untuk referensinya kalian bisa baca di sini yang tahun 2001, bukan yang 2015. Bukunya ada di e-learning, silahkan kalian buka. Tugas adalah resume Markov chain. Nah, ini nanti Markov chain ini ada part 1, part 2. Kalian buat resumenya langsung, nggak part 1 part 2 tapi satu bab tentang Markov chain. Ini babnya di buku ada bab 16. Nah, nanti dikumpulkan setelah part 2 selesai saya sampaikan. Jadi ini dikumpulkan dalam 2 minggu. Oke, nanti untuk tempat pengumpulannya akan ada di e-learning. Silahkan dikumpulkan sebelum deadline. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.